Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Diarofia dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asfiksia. Jadi yang pertama ada pengertiannya. Asfiksia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan kadar oksigen yang bisa menyebabkan kesadaran menurun, dan dalam tingkat yang lebih parah bisa membahayakan nyawa bagi penderitanya. Jika mengalami kondisi ini, maka akan terganggu proses distribusi oksigen ke dalam tubuh. Dalam proses pernafasannya normal, oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian masuk ke pembuluh darah dan akan dibawa sel darah ke jantung untuk disalurkan secara menyeluruh ke dalam tubuh. Ketika proses ini terganggu, tubuh akan kekurangan oksigen. Kondisi ini yang dinamakan oleh asfiksia dan biasanya menyebabkan penderitanya akan menjadi tidak sadar. Selanjutnya itu ada penyebab asfiksia. Yang pertama karena paparan zat kimia dan asap. Polusi asap yang berasal dari sisa-sisa pembakaran sampah dan limbah pabrik memiliki kandungan gas karbon monoksida yang berbahaya jika terhirup terlalu banyak dalam tubuh. Efek menghirup gas tersebut adalah keracunan dan kekurangan oksigen. Karbon monoksida yang terhirup dari pembakaran sampah akan menghambat sel darah mengalirkan oksigen. Lalu menghambat sel darah merah mengalirkan oksigen. Selanjutnya, selain karbon monoksida, ada juga zat kimia lainnya yang menyebabkan kondisi seperti tadi, yaitu contohnya ada klorin, sulfur dioksida, dan juga karbon dioksida. Zat-zat tersebutlah yang menyebabkan saluran pernafasan menjadi iritasi dan terjadi pembengkakan. Selanjutnya, yang kedua itu ada tersedak. Tersedak itu sangat umum sekali, terutama ketika kita sedang makan atau minum, karena oleh sebab itu tersedak jangan dianggap sepele atau jangan dianggap remeh, karena dapat menyebabkan terjadinya asfiksia. Penderita yang sering terkena asfiksia karena penyebab tersedak itu bayi dan anak-anak. Oleh karena itu, jika memiliki anak, sebaiknya selalu diawasi agar tidak memakan benda atau makan makanan yang teksturnya keras. Lalu yang ketiga itu ada tercekik. Penyebab asfiksia selanjutnya itu tercekik. Saat seseorang tercekik, meskipun itu tidak disengajai, sangat mungkin sekali menyebabkan asfiksia. Pada anak-anak biasanya hal ini terjadi karena posisi tidur yang salah, sehingga menyebabkan tertutupnya saluran pernafasan, sehingga terjadinya tertutupnya saluran pernafasan kepada anak-anak atau bayi. Selanjutnya itu yang keempat ada aspirasi. Meskipun sama-sama menyebabkan tersedak, namun aspirasi berbeda dengan tersedak. Aspirasi terjadi saat makan atau cairan masuk ke dalam saluran pernafasan atau paru-paru. Contohnya itu seperti tenggelam. Yang kelima ada overdosis. Salah satu jenis obat yang dikonsumsi secara berlebih sehingga terjadinya overdosis seperti opioid mengakibatkan gangguan pada pernafasan. Lalu yang keenam ada asfiksia pada bayi. Kondisi kekurangan oksigen pada bayi yang masih dalam kandungan dapat saja terjadi karena disebabkan oleh darah sang ibu kekurangan oksigen. Selanjutnya ada yang ketujuh
yaitu penyebabnya kejang. Kejang pada epileptis dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada pernafasannya seperti apnea, yang mana kondisi ini akan menurunkan kadar oksigen di dalam tubuh. Selanjutnya itu ada gejala-gejala asfiksia. Yang pertama, kesulitan bernafas. Yang kedua, kulit kebiruan atau pucat. Yang ketiga, otot menjadi lemah. Dan yang keempat, detak jantung menjadi lambat. Lalu selanjutnya ada klasifikasi asfiksia. Yang pertama itu ada asfiksia palida, yaitu asfiksia dengan ciri meliputi warna kulit pucat, tonus otot sudah kurang, lalu tidak ada reaksi rangsangan, bunyi jantung irreguler, prognosis jelek. Lalu ada asfiksia nilai Apgar 0-3, memerlukan resusitasi secara aktif dan pemberian oksigen terkendali. Pada pemeriksaan fisik ditemukan frekuensi jantung 100 kali per menit, tonus otot buruk, sianosis berat dan terkadang pucat, lalu refleks iritabilitasnya tidak ada. Selanjutnya itu asfiksia sedang atau nilai Apgar 4-6, memerlukan resusitasi dan pemberian oksigen sampai bayi dapat bernafas kembali. Pada pemeriksaan fisik ditemukan frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, tonus otot kurang baik atau baik, lalu sianosis, refleks iritabilitasnya tidak ada. Selanjutnya itu bayi normal atau sedikit asfiksia, nilai Apgar-nya 7-10. Bayi dianggap normal dan tidak memerlukan tindakan yang istimewa. Selanjutnya ada patofisiologi asfiksia. Penyebab asfiksia itu persalinan lama, lilitan tali pusat, presentasi janin. Faktor lainnya yaitu obat-obatan narkotik. Lalu terjadilah asfiksia. Asfiksia mengakibatkan janin kekurangan oksigen dan kadar CO2 meningkat. Lalu janin kekurangan oksigen dan kadar CO2 meningkat itu mengakibatkan nafas cepat dan suplai oksigen ke paru menurun. Lalu nafas cepat mengakibatkan apneu dan suplai oksigen ke paru menurun, menyebabkan kerusakan otak. Kerusakan otak mengakibatkan risiko cedera dan kematian bayi. Lalu proses keluarnya terhenti. Janin tidak bereaksi terhadap rangsangan, resiko sindrom kematian bayi. Lalu asfiksia juga mengakibatkan paru-paru terisi cairan. Paru-paru terisi cairan mengakibatkan gangguan metabolisme dan perubahan asam basa dan gangguan metabolisme dan perubahan asam basa itu mengakibatkan asidosis respiratori dan mengakibatkan gangguan perfusi ventilasi, lalu nafas cuping, hidung, sianosis, hipoksia, lalu gangguan pertukaran gas. Selanjutnya itu ada pengobatan asfiksia. Yang pertama CPR. Jadi resusitasi jantung paru atau lebih yang dikenal dengan sebutan CPR adalah prosedur umum yang dilakukan untuk mengatasi asfiksia. Prosedur ini melibatkan kompresi dada untuk meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh. Biasanya CPR dilakukan ketika jantung berhenti berdetak. Yang kedua, Manuyer Heimlich, yaitu teknik pertolongan pertama yang
biasa dilakukan untuk seseorang yang tersedak. Prosedur ini melibatkan dorongan perut ke bawah diafragma untuk mengeluarkan benda atau makanan yang tersangkut di saluran udara seseorang. Selanjutnya ada terapi oksigen. Yang ketiga ada terapi oksigen. Seperti namanya, terapi ini merupakan proses pemberian bantuan oksigen ke paru-paru, biasanya menggunakan suatu alat seperti ventilator, tabung oksigen atau tabung pernafasan, dan masker atau tabung hidung yang menyediakan oksigen. Lalu ada obat-obatan. Selain berbagai prosedur yang tadi, dokter juga biasanya memberikan obat-obatan untuk mengatasi asfiksia ini, terutama bila terjadi sebagai reaksi alergi atau serangan asma parah atau overdosis obat. Yang terakhir ada pertanyaan terkait penyakit asfiksia. Jelaskan mengenai tes Apgar skor untuk cek kondisi bayi yang baru lahir, dan apa hubungan tes Apgar dengan penyakit asfiksia. Jawabannya itu, tes Apgar skor atau penilaian Apgar merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi yang dilakukan pada menit pertama atau kelima setelah bayi lahir. Semakin tinggi nilai Apgarnya, maka semakin baik kondisi bayinya. Nilai Apgar yang tinggi menjadi patokan bahwa kondisi bayi yang baru lahir sehat dan bugar setelah dilahirkan. Jadi hubungannya tes Apgar dengan penyakit asfiksia itu yaitu dokter biasanya menggunakan tes Apgar kepada bayi yang baru lahir agar mengetahui apakah bayi tersebut mengalami penyakit asfiksia atau tidak. Jika nilai Apgarnya 0-3, bayi mengalami asfiksia yang berat. Lalu jika nilai Apgarnya 4-6, bayi mengalami asfiksia yang ringan. Lalu jika nilai Apgarnya 7-9, bayi mengalami asfiksia sedikit. Dan jika nilai Apgarnya 10, bayi dinyatakan normal, sehat atau tidak ada penyakit asfiksia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.